Nah, kalau udah begini, kalau melihat perwakilan kelompok, perwakilan dari kalian kelompok ada yang berkenan. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari pembahasan global. Yang satu, apa penyebab global? Kebakaran lahan bakar fosil atau penebangan hutan atau dua, bagaimana dampak dari pemanasan global? Perubahan iklim ekstrim, mencairnya es kutub, kenaikan permukaan air laut, kerusakan ekosistem dan kepunahan spesies. Ya, bagaimana solusi permasalahan pemanasan global? Penggunaan energi terbarukan. Pemanasan global itu sendiri merupakan kenaikan suhu rata-rata atmosfer laut dan daratan bumi yang mengakibatkan peningkatan gas rumah kaca di atmosfer, terutama akibat aktivitas manusia itu sendiri. Nah, pemanasan global juga merupakan salah satu ketidakseimbangan ekosistem bumi yang dapat menyebabkan perubahan iklim yang ekstrim. Kemudian faktor perubahan lingkungan. Faktor perubahan lingkungan ini sendiri terjadi saat ini menunjukkan bahwa suhu di bumi ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan suhu ini menyebabkan es di kutub mencair. Nah, dengan es di kutub mencair ini akan memicu kenaikan permukaan laut. Selain itu, perubahan iklim global juga ditandai dengan adanya cuaca ekstrim seperti kemarau yang panjang, hujan lebat yang mendadak, dan juga gelombang panas di berbagai wilayah. Nah, kemudian masuk ke kejadian El Nino dan La Nina. El Nino dan La Nina yang sendiri adalah dua fase dari fenomena iklim itu dari ENSO yang terjadi di Samudra Pasifik tropis. Iklim El Nino juga ditandai oleh pemanasan suhu permukaan laut di daerah tengah dan timur Pasifik, disertai juga dengan pengurangan curah hujan dan melemahnya angin pasat. Untuk La Nina itu sendiri itu bagian dari El Nino ini. La Nina tadi El Nino kan pemanasan suhu permukaan laut. Nah, La Nina ini pendinginan suhu permukaan laut ditandai dengan penguatan angin pasat dan peningkatan curah hujan yang ada di Indonesia. Jadi kesimpulannya El Nino dan La Nina ini bisa menyebabkan kekeringan dan juga kebanjiran. Nah, gas-gas rumah kaca menyebabkan terjadinya efek rumah kaca. Gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida, CO2, metana, CH4, dan CFC mineral panas matahari yang seharusnya dipantulkan juga
kita sulit beradaptasi, spesies sulit beradaptasi dan juga akan mengancam kepunah. Nah, solusi mengatasi pemanasan global. Kemarin kita udah dijelasin tentang penggunaan energi terbarukan. Energi terbarukan itu kan terdiri dari matahari, angin, air. Nah, kenapa kita harus menggunakan energi matahari, energi terbarukan ini? Karena energi terbarukan ini memenuhi itu. Energi terbarukan ini karena ketersediaannya yang melimpah dan juga energi ini lebih ramah lingkungan daripada energi tidak terbarukan. Nah, ini ada solusi mengatasi pemanasan global bagi siswa kali ini. Nah, itu ada dua, secara individu dan juga secara kelompok. Secara individu kamu akan tiga kali. Yang pertama itu menghemat energi. Nah, ini dipasangin udah nggak pakai, ini harus digantikan kalau udah nggak pakai. Kemudian ada mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Itu dengan cara berjalan kaki, bersepeda, dan juga mengurangi kendaraan umum. Yang ketiga ada menanam pohon. Tadi kan sudah dijelaskan juga kalau kita menebang pohon itu akan mengurangi penyerapan CO2. Nah, dari kita menanam pohon itu akan menyerap CO2-nya. Kemudian ada secara kelompok. Yang pertama melakukan aksi bersih lingkungan. Udah asing nggak sih kalau kita melakukan aksi bersih lingkungan itu dinamakan gotong royong. Yang kedua itu membuat taman hijau. Nah, kita tahu nggak cara membuat taman hijau? Membuat taman hijau, menanam pohon, menanam bunga, sayuran. Nah, manfaatnya atau edukasi lingkungan. Kita bisa mengedukasi ini lewat sosmed, poster, dan juga dipresentasikan. Nah, tadi kan kita udah jelasin juga banyak video banyak tentang pemanasan global. Nah, di video ini aku menjelaskan dulu tentang apa yang dijelaskan, tapi ini lebih ada visualisasinya dan animasinya, jadi kalian bisa lebih memahami. Selanjutnya ada global warming atau pemanasan global. Di dunia yang kita cintai ini, ada keajaiban-keajaiban yang tak terkira. Hutan yang hijau, laut yang jernih, dan udara yang segar. Namun, keindahan ini sedang terancam. Ada perubahan yang tidak bisa kita abaikan lagi. Pemanasan global. Pemanasan global adalah proses meningkatnya suhu rata-rata bumi akibat tingkatan emisi gas rumah kaca yang sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia seperti asap pabrik, kendaraan bermotor, dan kegiatan manusia yang menghasilkan polusi. Selama berabad-abad, bumi kita menikmati keseimbangan yang luar biasa. Namun, sejak manusia mulai memakai bahan bakar fosil dan berubah alam, gas-gas rumah kaca yang kita lepaskan ke atmosfer mengganggu kestabilan itu. Akibatnya, suhu bumi kita terus meningkat dan dampaknya terasa di setiap sudut dunia. Setiap kenaikan suhu, meski hanya 1 derajat, membawa dampak yang besar. Bukan hanya suhu yang lebih panas, tetapi juga badai yang lebih ganas, kekeringan yang lebih panjang, dan musim yang semakin tidak menentu. Es di bumi bercair, permukaan air laut terus naik, dan bencana alam semakin sering terjadi. Perubahan ini bukan hanya tentang suhu, tetapi tentang kehidupan kita, makhluk hidup lain, dan ekosistem yang kita andalkan. Tapi ini bukanlah akhir cerita. Kita masih memiliki kesempatan untuk mengubahnya. Dengan setiap pilihan yang kita buat, beralih ke energi bersih, mengurangi sampah plastik, dan memilih transportasi ramah lingkungan. Kita bisa memberikan keseimbangan yang hilang metode 3R atau reduce, reduce, dan resiko yang merupakan salah satu cara terbaik dalam mengelola dan menangani sampah plastik dengan berbagai jenisnya. Reduce yang berarti menggunakan kembali. Tahap ini mengajak untuk menggunakan kembali produk yang sudah terpakai dengan menggunakan
menggunakannya kembali, maka sampah yang timbul dari produk tersebut dapat berkurang. Reduksi sendiri memiliki arti mengurangi sampah. Maksud dari langkah ini adalah mengurangi penggunaan produk yang nantinya berpotensi menjadi sampah. Seperti ekobag yang merupakan tas yang terbuat dari bahan-bahan ramah lingkungan, seperti kain sehingga bisa digunakan berulang kali. Recycle yang berarti daur ulang. Daur ulang adalah proses pengolahan kembali sampah menjadi bahan baku baru yang dapat digunakan untuk membuat produk baru. Kita semua memiliki peran penting dalam menjaga bumi. Setiap tindakan kecil, seperti menyebarkan handphone, menanam pohon, dan mengurangi sampah plastik, dapat membuat perbedaan besar. Kita semua memiliki kesempatan untuk membuat perbedaan. Jika kita bersatu, jika kita peduli, kita bisa mengubah arah perjalanan bumi ini. Bersama, kita bisa menjaga kehidupan yang untuk generasi mendatang. Saatnya bertindak. Bersama kita bisa melawan pemanasan global untuk bumi, untuk masa depan. Baik, sudah mendengarkan pemaparan dari video ini. Nah, dari video ini yang telah dijelaskan di video ini durasi 3 menit. Nah, ada yang bisa menyimpulkan nggak? Pemanasan global disebabkan oleh aktivitas manusia, pembangunan hutan, penebangan hutan, dan polusi. Dampak yang sangat luas, mulai dari perubahan iklim, hingga gangguan pada kehidupan manusia. Namun kita masih bisa mencegahnya dengan melakukan penanganan menanam pohon dan belajar mengenai ramah. Oke, baik, ada yang bisa dimulai? Ada ya. Sebelum kita masuk ke refleksi dan aplikasi refleksi dari kesimpulannya. Nah, ada 3 gambar ini. Tadi kan udah kakak jelaskan secara rinci. Nah, ada yang bisa menyimpulkan nggak dari 3 gambar ini maksudnya apa? Lingkungan ruang. Ini bisa nggak? Ya, karena kita tersebut akan berdampak negatif terhadap lingkungan. Satu, kapasitas kebersihan, menghasilkan emisi gas buang CO2 dan NOx, dan dengan yang sekarang global dan mencemari udara. Dua, pengolahan sampah menghasilkan antisipasi dan seperti penyimpanan karbon dioksida yang mencemari dari perusahaan ozon. Tiga, tekanan ular dan mengurangi pohon pencetak karbon bersama kuat dan global serta perubahan iklim. Baik, nah, tadi kan udah dijelaskan secara rinci. Nah, 3 gambar ini sangat sederhana dan juga ini sangat umum di kehidupan kita. Tapi ini berdampaknya luar biasa untuk menunjukkan. Nah, setelah kakak jelaskan tadi, ada yang bisa memberikan refleksi dari kesimpulannya, Mbak? Refleksi dan kesimpulan. Saya sadar bahwa pemanasan global adalah masalah yang saya terjadi di sekitar kita. Mulai hari ini, saya ingin berkontribusi dengan melakukan hal-hal sederhana seperti menghemat listrik, tidak membuang sampah, dan peduli terhadap lingkungan. Kesimpulan, pemanasan global adalah peningkatan suhu bumi yang akan berefek pada
ini kita akan melanjutkan ke materi